Pada awal pembelajaran, guru mempersiapkan kondisi kelas yang kondusif, memastikan murid siap untuk belajar, melakukan asesmen awal, menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Siapa yang menciptakan alam? Siapa yang menciptakan manusia, dunia? Siapa? Ya, Tuhan. Nah, kita sebagai manusia, bagaimana kita melestarikan alam ciptaan Allah? Ini adalah materi kita hari ini, ya. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi tindakan manusia dalam melestarikan alam. Setelah menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran, guru meminta murid untuk mengamati dan mengidentifikasi masalah kontekstual terkait ciptaan Allah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Bisa katakan ini sumur? Nah, hijau, oke. Oke, ada daun baru. Apa lagi? Bisa ditunjukkan daun barunya yang mana? Ya, oke, ini pohon. Ini pohon kenapa? Ada yang hidup, ada yang mati. Ada hidup, ada yang sudah mati ya, kering ya. Selain itu apa lagi selain pohon yang kalian lihat? Apa yang terjadi? Silakan dicatat ya. Kondisi yang terjadi realitanya apa? Silakan dicatat. Setelah murid mengamati dan mengidentifikasi alam sekitar lingkungan sekolah, murid semakin tertantang untuk belajar. Guru membagi murid dalam kelompok dan menyiapkan 4 station rotation. Murid akan berkunjung secara bergantian dan mengerjakan aktivitas pada setiap stasiun. Sebelum murid berkunjung ke stasiun yang telah disiapkan, guru membimbing dan menjelaskan agar murid mampu merumuskan masalah berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian murid menyusun rencana penyelesaian masalah berdasarkan aktivitas yang akan dilakukan pada stasiun 1, 2, 3, dan 4. Ini stasiun yang berikutnya. Dari 2 ke 3, 3 ke 4. Di stasiun pertama, guru membimbing murid dalam penyelidikan. Murid mengumpulkan informasi dengan membaca ayat Alkitab yang relevan dengan materi. Kemudian dilanjutkan memanfaatkan ruang murid untuk membaca buku teks pendidikan agama Kristen sesuai materi dan tujuan pembelajaran. Pada stasiun kedua, guru melibatkan mitra pembelajaran yaitu guru IPA yang akan berkolaborasi dan menjelaskan materi yang dipelajari berkaitan dengan pelajaran IPA. Murid mendapatkan pengetahuan baru bahwa ciptaan Allah, biotik maupun abiotik saling berkaitan untuk dilestarikan. Plastik. Nah, kemudian batu ini termasuk benda apa? Benda mati. Mungkin ada yang ingin bertanya, kenapa bisa ini tumbuhan dikatakan benda hidup, kemudian batu ini dikatakan benda mati? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kenapa batu Batu ini ciptaannya siapa? Allah kan? Allah menciptakan batu. Allah juga menciptakan tumbuhan. Nah, ini adalah biotik dan abiotik yang dijelaskan oleh Ibu Yule. Nah, ada yang ingin bertanya tentang ini? Oke, silakan sini. benda mati? Oke, baik. Nah, kenapa disebut benda mati? Karena ini tidak bisa bergerak sendiri. Iya. Kalau ciri-ciri dari makhluk hidup kan ada bergerak, menanggapi rangsang, kemudian berkembang biak, bernapas, ya toh? Sedangkan batu tidak mungkin kan, ini batu ada di sini, dia pindah di sini ya. Berarti dibantu oleh apa? Manusia. Pada stasiun ini, guru membimbing murid tidak hanya memahami, namun mampu bernalar kritis dan mengidentifikasi ciptaan Allah yang tergolong biotik maupun abiotik. Pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan ketika murid memanfaatkan papan interaktif digital dan ruang murid sebagai sumber belajar. Murid menjadi aktif, mampu bernalar kritis, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menggembirakan. Pada stasiun ketiga, guru mendampingi murid menyusun hasil identifikasi. Murid memetakan tindakan manusia dalam melestarikan alam ciptaan Allah yang tergolong biotik dan abiotik.
Selama proses pembelajaran, guru melakukan penilaian formatif dan observasi, mengamati kemampuan murid menghubungkan pengetahuan baru dengan kehidupannya secara kontekstual, menyimpulkan argumentasi, dan mengajukan pertanyaan kritis. Selanjutnya, pada stasiun keempat, murid membuat slogan dengan tema aksi melestarikan alam dan guru melakukan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Berikut slogan yang merupakan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan tema yang ditentukan. Pada tahap ini, murid tidak hanya memahami namun mampu mengaplikasikan pengetahuan baru yang diperoleh sehingga pembelajaran semakin berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Murid mempresentasikan hasil penyelidikan dan produk, dan guru memberikan umpan balik. Selanjutnya, murid mengevaluasi dan memaknai proses belajar yang telah dipahami dan merencanakan aksi nyata sebagai wujud peduli terhadap alam. Pohon jambu yang sudah layu dan atau sudah kering ya. Kemudian apa lagi? Di dekatnya ada pohon cakar langit yang subur. Oke, ada pohon pencakar langit yang sudah subur. Selain pohon atau tanaman, apa lagi yang ada? Ada batu dan tanah. Ada batu, tanah, dan lain ya. Nah, itu bagaimana cara ya supaya mereka itu tetap bertahan hidup. Apa yang harus anak-anak lakukan? Menyirami dan menjaga. Oke, menyirami dan menjaga. Menyiramnya pakai apa? Air. Air abiotik atau biotik? Abiotik. Oke, air abiotik. Tanah Abiotik. abiotik juga. Lalu tanaman, bunga, pencakar langit itu apa? Biotik. Oke, biotik. Luar biasa. Berarti biotik dan abiotik itu saling berhubungan atau tidak? Saling berhubungan. Oke, saling berhubungan. Jadi apa nih tadi yang janji yang harus kalian lakukan adalah menjaga? Menjaga alam sekitar. Oke, menjaga alam sekitar sebagai ciptaan. Ciptaan Allah. Oke. Pada pengalaman belajar merefleksi, pembelajaran semakin berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Guru memfasilitasi murid untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Murid bersama guru merencanakan tindakan nyata yang berkelanjutan melalui pemanfaatan pohon di lingkungan sekolah sebagai wujud melestarikan alam ciptaan Allah. Pada akhir pembelajaran, guru menyimpulkan dan memberikan umpan balik berupa angket terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Guru melakukan asesmen akhir dan menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya.